Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya buat teteh yang udah bersedia hadir untuk menyimak penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kompetensi pedagogik abad 21, yaitu microteaching. Nah, mungkin sebagian dari teteh-teteh ini sudah pernah mendengar ya apa itu microteaching. Mungkin di sini sekarang saya akan mencoba sharing aja ya tentang microteaching itu seperti apa. Nah, apa itu microteaching? Istilah microteaching berasal dari dua kata. Yang pertama, kata mikro yang memiliki arti kecil, terbatas, sempit, dan sejenisnya. Kemudian ada kata teaching yang mengajar. Jadi, istilah microteaching ini memiliki definisi sebagai kegiatan mengajar yang segala aspek di dalamnya kemudian diperkecil atau disederhanakan. Adapun tujuan dari pembelajaran mikro ini bertujuan untuk membekali calon tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar. Bagi calon tenaga pendidik, metode ini akan memberi pengalaman mengajar yang nyata dan kesempatan berlatih sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah dan bertahap. Selain itu, pembelajaran mikro dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada calon pendidik tentang kapan dan bagaimana menerapkan berbagai keterampilan dasar mengajar tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, selain tujuan, ada juga fungsi dari microteaching. Fungsi dari pembelajaran microteaching ini yang pertama, memperoleh umpan balik atas penampilannya dalam pembelajaran. Umpan balik ini berupa informasi tentang kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa calon guru untuk menentukan dirinya sebagai calon guru. Yang ketiga, menemukan model-model penampilan seorang guru dalam pembelajaran dengan menggunakan hasil supervisi sebagai dasar diagnostik dan remedi atau perbaikan untuk mencapai tujuan latihan keterampilan. Terus yang selanjutnya ada manfaat dari pembelajaran microteaching. Manfaat yang pertama yaitu mengembangkan dan membina keterampilan tertentu guru atau calon guru dalam mengajar. Yang kedua, dapat mempraktekkan metode dan strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, segera mendapat umpan balik atau feedback dari penampilannya, performance dengan memutar ulang rekaman video. Yang keempat, dapat menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi kecemasan. Yang kelima, memperoleh pengalaman yang berharga dengan risiko yang kecil. Yang keenam, dapat mengatur tingkah laku sendiri sewajar mungkin dengan cara yang sistematis. Yang ketujuh, penguasaan keterampilan mengajar oleh guru atau calon guru. Yang selanjutnya ada karakteristik microteaching. Karakteristik microteaching ini ada 9 ya teman-teman. Yang pertama, jumlah siswanya itu berkisar antara 5 sampai 10 orang. Karena ini pembelajaran mikro atau dalam lingkup kecil, jadi jumlah siswanya hanya sedikit ya, enggak seperti pembelajaran makro yang bisa pembelajaran pada umumnya gitu. Jadi bisa satu kelas itu 30 atau 20 orang gitu. Terus yang kedua, waktu mengajar terbatas sekitar 10 sampai 15 menit. Yang ketiga, latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar. Yang keempat, menampilkan hanya 1 atau 2 keterampilan dasar mengajar yang merupakan bagian dari keterampilan mengajar yang kompleks. Yang kelima, membatasi fokus atau ruang lingkup materi pelajaran sesuai dengan ketersediaan waktu. Yang keenam, ditinjau dari praktikan atau apa sih gurunya ya. Calon guru atau pendidik akan belajar bagaimana melakukan pembelajaran, sedangkan teman yang jadi siswa atau audiens akan dapat mengamati bagaimana gaya mengajar temannya.
Untuk yang selanjutnya, poin ke-7, pembelajaran mikro adalah pembelajaran yang sebenarnya. Yang ke-8, pembelajaran mikro bukanlah simulasi. Yang ke-9, pembelajaran diharapkan dapat direkam sehingga hasil rekaman tersebut dapat dijadikan bahan diskusi antar guru atau calon guru untuk dikoreksi dan diberikan masukan atau feedback guna perbaikan atas kekurangan praktikan. Yang selanjutnya ada tahapan dari micro teaching ya. Tahapan micro teaching ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pertama atau tahap kognitif. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap balikan atau feedback. Nah, untuk tahap pertama, pada tahap ini diharapkan praktikan sudah memahami dan mendalami secara spesifik konsep dan makna keterampilan dasar mengajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap kedua ini, diharapkan praktikan secara nyata mempraktekkan keterampilan dasar mengajar secara berulang. Pada tahap ini, praktikan sudah dapat mempersiapkan perangkat pembelajaran. Mulai dari RPP,